Madin wa ala alihi wa ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi, menimba ilmu, belajar bareng lagi di kajian yang luar biasa. Dan hari ini alhamdulillah cukup spesial karena mungkin teman-teman di sini yang sudah terbiasa dengan kajian Hijratul Kafah hari ini tuh sebenarnya harusnya Umi Maki dan kajian khusus untuk yang perempuan. Tapi qadarullah Umi Maki ada mungkin berdur. Nah, hari ini alhamdulillah kita udah bersama guru kita Ustaz Abi Maki, dan insya Allah kita akan belajar bareng mengenai tema dunia dalam Al-Quran. Kita sapa dulu karena Abi Maki udah di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, apa kabar Abi? Baik, alhamdulillah sehat, masya Allah, tabarakallah. Apa kabar semuanya? Sehat juga. Alhamdulillah sehat. Abi, ini mungkin teman-teman ini udah nggak sabar nih Bi, untuk belajar dan mendengarkan nasihat dari Abi yang luar biasa. Tafadhol Bi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah teman-teman kita akan belajar sama-sama tentang masalah makna daripada dunia ya. Wabil khusus ingin tahu dunia menurut Al-Quran itu apa, bahkan menurut hadis juga apa. Begini bahasanya ya, kalau dikatakan dunia itu dana, artinya dekat. Dana ya dunu itu juga berasal dari kata dana ya dunu dunuan. Dana itu artinya dekat. Ya dunu itu adalah hina. Dunuan itu artinya tidak ada harganya. Satu paket. Iya. Jadi dunia ini sebenarnya dana ya dunu dunuan. Maknanya dana itu adalah dekat. Ya dunu itu hakir. Hakir itu hina. Ya. Dunuan itu artinya adalah tidak ada harganya. Jadi kalau digambarkan ya dunia itu sebenarnya artinya itu yang dekat dan hina dan tidak ada harganya. Itu gambarannya. Untuk diketahui oleh kita semua daripada dunia itu demikian. Ya. Jadi ketika diucapkan apa arti dunia? Dunia itu artinya ya asal dikata dana, ya dunu, dunuan. Dana artinya dekat, ya dunu itu adalah hina, dunuan itu artinya adalah tidak ada harganya. Teman-teman semuanya, ketika kita mengetahui bahwa itu artinya adalah makna daripada dunia, tiga dirangkum di artinya adalah dekat, hina, dan tanpa ada harganya. Dalil yang lebih jelas untuk masalah ini sebelum kita lihat ayat yang menceritakan tentang dunia ini. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini masya Allah hadisnya cukup panjang gitu ya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya sampaikan dulu hadis ini dengan mengatakan haddatsana Abdullah bin Maslama ibnu Qanab ya haddatsana Sulaiman yakni ibnu Bilal an Ja'farin an abihi an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq dakhilan min ba'dil aliyah wan nasu kana fatahu famarra bijadin asakka mayyitin atanawalahu fa akhadha bi udunihi thumma qala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai wa ma nasna'u bihi qala tuhibbuna annahu lakum qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak fa kaifa huwa mayyit faqala ini wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Diriwayatkan untuk saya terjemahkan bebas, Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang berjalan dalam pasar.
Tiba-tiba Rasulullah melihat bangkai di situ namanya, kalau dikatakan kalimatnya bangkai kambing kecil, anak kambing, bangkai anak kambing kurus, ya, lalu telinganya itu ngelipat ataupun telinganya tuh apa yang namanya cacat, ya, di bagian kepalanya cacat, bagian telinganya cacat, lengket atau bilangnya cacat. Kambing kecil, mayit, lalu cacat. Ataupun ada bangkai kambing kecil, lalu cacat, gitu ya. Rasulullah mengangkatnya. Diangkatnya kata Rasulullah, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Siapa yang beli ini 1 dirham? Mau nggak? Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Tiba-tiba para sahabat mengatakan, oh nggak mau ya Rasulullah. Siapa yang beli ini? Siapa yang mau beli ini? Nggak mau lah. Siapa yang berani ngambil beli ini 1 dirham? Enggak lah. Udah apa namanya bangkai, terus lagi kurus juga gitu ya, terus cacat juga, siapa yang mau beli? Rasulullah bilang, ya sudah, kalau nggak mau beli, ya udahlah, mau nggak kalau dapat hadiah ini? Mau nggak kalau dapat hadiah ini? Jawabannya, ya Rasulullah, mau dikasih hadiah ini, jangankan dalam keadaan mati, dalam keadaan hidup pun kambing seperti ini, kurus, lalu cacat, diserahkan padaku, aku nggak mau. Dalam keadaan hidup pun aku nggak mau. Apalagi kalau kambing ini sudah mati, sudah jadi bangkai, jauh lebih tidak mau lagi ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ini kata-kata Rasulullah, iya, yang diucapkannya, fawallahi la dunya ahwanu ala Allahi min hadza alaikum. Demi Allah, dunia bagi Allah lebih hina daripada bangkai kambing kurus cacat ini. Itu dia, dunuan, nggak ada harganya. Ya dunu, hina. Tuh kalimatnya untuk diketahui oleh kita. Demi Allah, bagi Allah yang namanya dunia lebih hina, lebih tidak ada harganya, iya, daripada yang namanya bangkai kambing kurus cacat ini. Itu disampaikan Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan benar. Kalau dunia itu dana, dekat, ya dunu, itu hakir, hina, dunuan, itu tidak ada harganya. Ini poin pertama yang ingin disampaikan, bahwa untuk menguatkan makna daripada dana, ya dunuan. Iya. Jadi ketika digambarkan, itulah dunia. Yang kedua, kalau dunia itu artinya dekat, dunia artinya dekat. Iya. Terkenalnya dunia. Dunia itu dekat. Di dalam bahasa itu ada yang namanya lawan kata, ya. Di dalam bahasa itu ada lawan kata. Ada tinggi, pendek, ya. Ada yang namanya lawan kata lah, ya, tinggi, pendek, lalu bahagia, sedih, musim hujan, musim kemarau, itu apa namanya lawan katanya gitu ya. Tapi ada yang subhanallah, ketika dunia disandingkannya itu, baik itu di Quran ataupun di hadis, kalau dunia itu artinya dekat, kenapa tidak disandingkannya dengan yang jauh? Misalnya dunia, misalnya ba'id, karena dunia itu dekat, lawannya jauh gitu ya. Tapi justru dunia ini sering disandingkan dengan akhirat. Dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Jadi dunia itu sandingannya akhirat. Padahal kalau mau disandingkan, ya, yang namanya lawan kata gitu ya, ya jauh, dekat, hitam, putih, kayak gitulah kira-kira ya. Tapi ketika dikatakan dunia, itu tidak disandingkan dengan yang namanya jauh. Tapi ketika dunia, justru disandingkannya dengan akhirat. Kenapa? Punten. Ingin menegaskan kepada kita bahwa kita yang tinggal di dunia yang sungguh sangat dekat, itu belum mempan dalam pikiran kita kalau dunia itu dekat. Seakan-akan kita masih jauh hidup kita ini. Padahal makna dunia itu sendiri itu adalah dekat. Anda hidup di dunia itu sebentar, dekat. Kalau kita jalan 100 meter, dekat, berarti sebentar. Kalau kita jalan 1 kilo, ya perlu waktunya
tidak sama dengan perlu waktu kita jalan 100 meter. 1 kilo waktunya lebih panjang lagi, 2 kilo waktunya lebih panjang lagi, 3 kilo waktunya lebih panjang lagi. Nah, ini dunia dikatakan dekat, maknanya adalah sangat teramat dekat. Tapi walaupun sudah dikatakan dunia itu dekat, masih saja orang merasa dunia itu masih panjang hidupnya. Dirinya itu masih panjang, dirinya itu masih hidup akan lama. Padahal sangat dekat. Makanya dikuatkan dengan kata-kata akhirat. Maknanya dunia yang dekat itu akan berakhir. Sudah mah dikatakan dunia dekat akan berakhir. Untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita itu selalu wanti-wanti. Kalau hidup dunia itu benar-benar sangat dekat sekali. Jadi kalau dikatakan enak, gimana makanannya? Enak. Ketika enak, bukan hanya enak saya, enak banget. Berarti sudah mah enak pakai banget gitu ya. Kenapa? Untuk meyakinkan ini makanan saking enaknya. Nah, ketika diucapkan dunia akhirat, dunia itu dekat, akhirat itu berakhir. Seakan-akan udah mah dekat akan berakhir pula, pasti akan berakhir. Ini menekankan kalau sungguhnya yang namanya dunia ini benar-benar sesuatu yang sangat dekat dan pasti akan berakhir. Ini gambarannya. Iya. Jadi sudah 2 poin yang saya sampaikan daripada perkataan ini sebagai mukaddimah, bahwa makna daripada dana ya dunu-dunuan, ya. Lalu yang kedua dengan mengatakan dunia ini digambarkan tadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwa Allah adalah yang namanya apa tadi lebih hina daripada bangkai lebih hina daripada bangkai kambing yang kurus lalu cacat, ya, sampai para sahabat pun tidak mau menerimanya. Lalu yang keduanya digambarkan kalau yang namanya dunia itu disandingkan dengan akhirat, ya, dunia ini disandingkan dengan akhirat. Selanjutnya mari kita lihat apa yang ada dalam Al-Quran tentang masalah dunia. Terlalu banyak teman-teman semuanya ketika berbicara Al-Quran ataupun bicara dunia yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ya. Coba lihat di dalam Al-Quranul Karim dalam suratul Hadid ayat 20, ya. Dalam suratul Hadid ayat 20. Mungkin semuanya bisa melihatnya, ya. Dalam suratul Hadid ayat 20. Mungkin sudah ketemu teman-teman, silakan, ya. Kalau digambarkan sudah ketemu, silakan untuk dilihat. Saya akan bacakan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu maknanya ketahuilah. Kalau sudah dikatakan ketahuilah berarti belajarlah. Berarti fahamilah. Kalau sudah paham maka hati-hatilah. Jangan sampai paham ini perintah lalu tidak dikerjakan. Jangan sudah paham ini ada larangan malah dikerjakan. Ya'lamu, ketahuilah. Pelajarilah. Pahamilah. Andai perintah, kerjakan. Andai larangan, jauhi. Itu kata-kata alam. Iya. Andai pengetahuan, maka resapi. Renungkan untuk bisa lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu, ketahuilah. Apa coba? Annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Ini dia 5. Ya. Ulangi lagi. Ketahuilah sesungguhnya yang namanya kehidupan dunia ini, kalau lihat terjemahannya teman-teman semuanya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah laibun, permainan, walahun, sesuatu yang melalaikan, wazinatun, itu adalah perhiasan, watafakhurum bainakum, bermegah-megahan di antara kalian, iya, watakathurun fil amwali wal aulad, serta berbangga-bangga terhadap banyaknya harta dan anak-anak. Segitu dulu, ya, untuk digambarkannya 5 poin. Mari kita buka. Ya'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ib, sesungguhnya dunia itu adalah la'ib. La'ib itulah permainan. La'ibun itu artinya adalah permainan. Permainan itu, coba aja kalau dikatakan permainan. Permainan ini ada yang namanya permainan ini ada yang namanya awal dan ada yang namanya akhir. Iya.
Ada yang namanya awal, ada yang namanya akhir. Itulah permainan. Jadi kalau dikatakan dunia ini adalah ada yang namanya awal dan ada yang namanya akhir. Berarti ketika awal ada akhir. Iya, ketika ada awal ada akhir, itulah dunia. Iya, ketika diucapkannya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Iya, ketika dikatakan laibun, dunia ini artinya adalah permainan. Permainan berarti, coba cek baik-baik, yang namanya permainan ada awal, ada akhir. Maksudnya apa? Ramenya begitu dalam keadaan apa? Dalam keadaan bermain. Sepak bola. Iya, ketika sepak bola, apa yang terjadi? Ramai lapangan kalau seandainya lagi bermain. Tapi ketika lapangan ini sudah tidak dipakai, ya pulang lagi. Itulah yang namanya dunia. Iya. Jadi ketika mengatakan laibun itu artinya adalah permainan. Satu, ada awal, ada akhir. Itu yang pertama. Ada awal, ada akhir. Iya. Yang kedua, dalam permainan itu ada yang dicurangi pastinya. Ada yang dicurangi. Coba main apa saja, oh dia curang. Jadi seakan-akan dengan mengatakan dunia ini memang tempatnya orang-orang mau berbuat curang, itulah dunia. Karena di akhirat udah gak mau berbuat curang lagi. Dunia ada yang dizolimi dan ada yang terzolimi, itulah dunia. Iya. Dunia ini ada yang dizolimi dan ada yang terzolimi, itulah dunia. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau mengatakan kita melihat di dunia ada perilaku yang curang, wajar, itulah dunia. Kalau misalnya di dunia ini dengan mengatakan kata-katanya, ya wajar. Ketika dengan mengucapkan dunia ini ada yang curang, ya wajar, itu adalah dunia. Tapi kalau seandainya di dunia ini ternyata ada yang dizolimi, wajar itu dunia. Ada yang terzolimi, wajar, itulah dunia. Gambar seperti itulah dunia. Jadi yang pertama, ada awal, ada akhir. Gak mungkin pemain bola main bola terus, pemain bulu tangkis terus, gak mungkin. Lalu setelah itu bukan hanya sekarang main bola, tapi apa? Ada yang dicurangi, ada tuh. Imma dicurangi oleh pemain, apakah mungkin sebagai hakimnya atau wasitnya malah curang, itulah dunia. Gambarnya seperti itu. Jadi itulah namanya permainan. Dan itulah masalah dunia. Iya. Jadi harus wajar kita melihat daripada dunia dengan kacamata itu. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, permainan. Yang kedua, walahun. Apa artinya lahun? Lahun ini artinya adalah digambarkan para ulama dengan tegas mengatakan kata-katanya adalah yang melalaikan. Coba aja cek baik-baik. Iya. Lahun. Kalau ditanya sama kita atau teman-teman kita, dari mulai Ramadan kemarin sampai hari ini bulan Muharram atau akhir Muharram itu ya, atau sudah di ujung, punten kalimatnya sekarang ini taruhlah di safar gitu ya. Kita lihat Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Udah 5 bulan ini. Udah 5 bulan ini kalau ditanya kira-kira sudah berapa hafalan nambah? Belum mungkin. Nah itulah kelalaian kita. Kalau ditanya dengan mengatakan selama kita sholat sampai usia kita kepala 3 sekarang, mungkin ada yang sudah di kepala 4. Coba renungkan. Tahu nggak arti sami Allahu liman hamidah? Sami Allah. Ya, kok belum tahu ya? Lalai untuk belajar. Lalai untuk belajar. Ketika kita untuk merenung, ya subhana rabbiyal a'la, sudah paham ke artinya? Belum, lalai kita. Ya. Semua seakan-akan kita ini lalai di dalam melaksanakan kewajiban. Itu dikatakan lahun. Karena dunia ini melalaikan. Kenapa mereka sibuk semua dengan urusan dunia? Sibuk itu semua. Bukan. Oh berarti nggak boleh dong cari dunia. Oh harus. Harus. Tapi saat mencari dunia ini, jangan pernah melalaikan daripada yang namanya akhirat.
Jadi kalau digambarkan kalimatnya dunia kejar, ya sebaik-baiknya. Dan akhirat pun kejar, ya sebaik-baiknya. Maka digambarkan hal seperti ini karena dunia ini lahun sifatnya melalaikan. Cek baik-baik. Salat kita seperti apa? Fatihah kita apakah sudah tahu artinya? Al-Falaq sudah tahu artinya? Ini yang pendek-pendek saja. An-Nas sudah tahu artinya? Al-Ikhlas apa sudah tahu artinya? Berapa banyak di antara mukminin mukminat ketika ditanya Allahus Samad. Apa artinya As-Samad? Juga bingung, apa artinya As-Samadiyah? Dalam Al-Quran yang paling pendek surat adalah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ketika ditanya inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya iya, yang membencimu ya Rasulullah berada dalam keadaan abtar, terputus. Ketika ditanya, maksudnya terputus ini siapa orangnya? Kenapa sampai Allah mengatakan dia ini abtar? Ada apa? Berapa banyak orang telah mempelajarinya. Kalau mengatakan, iya saya tidak sempat mempelajarinya. Jawabannya kenapa? Ya itulah jawabannya. Karena urusan dunia yang melalaikan kita. Walahun. Lahun. Melalaikan dunia ini. Sekali lagi. Ketahuilah, jangan sampai terperosok. Tapi harus tahu, dunia itu permainan ya. Jadi yang namanya permainan, siap-siap berakhir. Siap-siap selesai. Iya. Dan siap-siap kalau namanya permainan, ada yang dizolimi dan ada yang mendolimi. Ada yang adil dan ada yang tidak adil. Namanya permainan. Laibun. Selanjutnya, lahun. Hati-hati, melalaikan. Kita sebagai muslimin, muslimat, lalai. Tidak sanggup menjalankan sesungguhnya bagaimana seorang mukminin mukminah. Lahun. Melalaikan. Iya. Lalai kita. Selanjutnya, bukan hanya sekedar lalai dalam Al-Quran. Di sini wazinatun. Apa zinatun? Wazinatun ini artinya adalah perhiasan. Ya perhiasan. Coba aja kalau dicek baik-baik. Dunia ini, subhanallah, senangnya tuh hias-hias. Mobil aja, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Sama sebenarnya mah. Macet-macet, maju-maju gitu kan. Mungkin harganya ya berbeda-beda. Tapi yang membuat beda itu terkadang mesin ini sama dengan mesin ini. Mesin ini sama dengan mesin ini. Bedanya tuh apa? Kadang-kadang beda itu cuma casingnya saja. Perhiasannya saja. Zina tuh. Iya, perhiasan. Jadi dengan mengatakan kita ini beda sedikit saja casingnya udah berubah tampilannya. Maka dunia ini boleh digambarkan adalah perhiasan. Wazinatun, perhiasan. Rumah. Kalau misalnya rumah itu tidak di wallpaper, tidak dicat, tetap aja jadi rumah. Kenapa harus dicat? Perhiasan. Perhiasan, iya. Istilahnya dengan mengatakan ucapannya rumah di luar ataupun nggak usah dicat tetap rumah. Tapi kenapa harus dicat? Perhiasan. Mobil dicat, perhiasan. Jadi kalau dikatakan dunia ini hanyalah perhiasan dan isinya memang hanya perhiasan saja. Maksudnya apa? Aslinya tidak begitu, gitu ya. Aslinya tidak begitu, hanya dihiasi saja. Makanya kalau surga itu asli baiknya, asli bagusnya, asli indahnya. Tapi kalau di dunia, kebanyakan indahnya itu ada diindah-indahkan. Perhiasan. Perhiasan. Iya. Kalau teman-teman melihat emas ya, lempengan aja begitu, tapi dihiasi bisa jadi untuk gelang, untuk cincin, untuk kalung, untuk apa saja, maka itu digambarkannya perhiasan. Semuanya. Baju berbagai macam jahitannya, warna-warninya perhiasan. Wazinatu, dan dunia ini hanyalah perhiasan. Iya, perhiasan. Istilahnya ingin tahu siapa sebenarnya yang asli perhiasan sesungguhnya, gitu ya, kesolehan, takwa itulah yang membuat orang menjadi indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dunia ini indah di mata zahir, di mata manusia. Tapi untuk Allah belum tentu jadi indah. Makanya dikatakan indahlah di hadapan Allah, bukan ingin indah di hadapan manusia. Iya, indahlah di hadapan Allah, bukan ingin indah di hadapan manusia. Itu gambarannya. Ulangi lagi. Sesungguhnya dunia ini adalah laib. Artinya adalah iya, permainan. Lahun, melalaikan.
Wazinatun, itu hanyalah hiasan saja. Wa tafakhurum bainakum. Nah ini nih. Tafakhurum bainakum. Apa? Membangga-banggakan di antara kita. Membangga-banggakan. Bahkan tidak sedikit menyombongkan dengan apa yang dimilikinya. Kalau hanya sekedar bangga dengan prestasi, itu masih bolehlah sebagai cambuk buat orang yang tidak rajin misalnya. Dia berbangga terhadap apa yang diraih, bolehlah berbangga-bangga, bangga. Tapi kalau sudah tafakur di sini dimaksudkan yang artinya adalah kesombongan, itu yang sangat berbahaya. Dan itu adalah tidak bisa untuk dikatakan yang namanya tafakur bersombong-sombong diri. Iya. Tafakurum bainakum, menyombongkan diri. Sombong dengan apa yang dimiliki, sombong dengan apa yang dipunya. Dan ini adalah tempat dunia itu. Kalau ada orang yang sombong, pantas emang dunia ini tempatnya. Kalau di akhirat ya nggak ada lagi yang sombong. Kenapa? Tempat akhirat bukan tempat orang-orang yang sombong surga ini ya. Tapi dengan menggambarkan dunia tafakurum bainakum. Coba aja. Misalnya taruhlah sekarang kalau lagi gampang-gampangnya apa ya? Reunian lah. Reuni setelah keluar SMA, reuni. Iya. Setelah reuni, baru juga 3 tahun atau 2 tahun SMA, lalu reuni. Nanti pada ngumpul. Apa? Lanjut kuliah di mana? Lanjut kuliah di tafakur. Saling menyombongkan, membanggakan di mana tempat kuliahnya. 3 tahun lagi, kumpul lagi. Nanti ditanya lagi. Tafakurnya itu bukan di mana kuliah lagi, tapi akan ditanya dengan pertanyaan apa yang ditanyakannya, bukan di mana kuliah lagi, tapi pertanyaannya adalah, ya, pertanyaannya adalah udah kerja di mana, udah kerja di mana, mungkin itu kerjaannya tafakur. Bahkan nanti kalau sudah kerja, reuni lagi, akan ditanya lagi, udah nikah belum, tafakur, udah nikah apa belumnya. Nanti setelah itu reuni lagi, akan dibanggakan lagi, udah punya anak belum, udah punya anak belum, seperti itu. Tafakur. Iya. Setelah itu nanti punya anak. Sudah reuni lagi misalnya. Setelah itu ditanyakan bukan punya anak lagi. Tapi apa? Udah punya mantu belum? Udah punya mantu belum? Nanti setelah itu reuni lagi. Yang ditanya udah punya cucu belum? Udah punya cucu belum? Tafakur bainakum. Iya. Semuanya akan tafakur bainakum. Maka dunia ini adalah tempat untuk saling membanggakan. Membanggakan apa yang dimiliki, membanggakan apa yang dipunya, membanggakan hasil prestasi. Memang indah dunia wa tafakhurum bainakum. Ulangi lagi. Ketika ingin bertanya, Quran mengatakan apa ya tentang dunia? Jawabannya, Al-Quran ini mengatakan satu lain, permainan. Yang kedua lahun, melalaikan. Yang ketiga zinatun, perhiasan. Yang keempat tafakhurum bainakum, untuk saling membanggakan di antara kalian. Tafakhurum bainakum. Iya. Selanjutnya bukan hanya tafakhurum bainakum, ada watakathurun fil amwal wal aulad. Nah itu ya takathur dunia itu. Apa takathur ini? Takathur ini apa ya kalau dibilang ya? Mengumpul-ngumpulkan harta. Takathur ini boleh katakan mengoleksi koleksi tentang urusan duniawi. Koleksi sepatu, koleksi tas, koleksi motor, koleksi mobil, koleksi perhiasan, koleksi segala macam lah. Takatsur, mengumpulkan. Pakaian masih ada yang belum terpakai, beli lagi. Pakaian masih ada di lemari, dibeli lagi. Takatsur. Iya. Kadang-kadang mungkin ada di antara teman-teman ada yang punya jam tangan lebih daripada 1. Mungkin ada yang jam tangannya 2. Mungkin ada yang punya jam tangannya 3. Emang pas pakai 3-3 dipakai, pasti enggak cuma 1 dipakai. Iya. Ataupun akhwat, subhanallah, tasnya lebih daripada 2, lebih daripada 3. Emang ketika kemana ke majlis, tasnya dibawa semuanya? Tidak, 1 aja. Sendal, subhanallah, mungkin di antara akhwat, di antara ikhwah, ada yang punya sendal cuman ada sepasang, ada mungkin. Tapi rata-rata mungkin kita punya sendal lebih daripada sepasang. Mungkin ada 2 pasang, ada 3 pasang, 4 pasang. Nah, itu dia. Kenapa harus membeli lagi kalau ini masih ada? Ini katakan kalimatnya takatsur. Tempat dunia itu nggak ada puas-puasnya. Maka Rasulullah SAW pernah bertanya dengan mengatakan,
jika ada di antara kalian, jawabannya tidak perorangan ya, jika ada di antara kalian yang sudah memiliki gunung emas ataupun memiliki satu bukit dari emas. Jadi Rasul bertanya, andai ada di antara kalian memiliki bukit emas, yang memiliki bukit emas, apakah kira-kira mau mendapatkan bukit emas yang kedua? Jawaban sahabat, ya pasti mau ya Rasulullah. Nah itu dia, keinginan duniawi itu. Iya, takatur. Lalu mengatakan, kalau seandainya ditawarkan dengan bukit emas yang ketiga, mau nggak kira-kira? Sahabat itu menjawab lagi mengatakan, mau pasti ya Rasulullah. Iya, Rasulullah dengan mengatakan ucapannya. Kalau ditawarkan yang keempat, mau nggak kira-kira? Mau ya Rasulullah. Iya, subhanallah. Dengan mengatakan mau dan mau dan mau dan mau. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan orang ini menyatakan tidak mau? Iya, kapan orang ini menyatakan tidak mau? Jawabannya, orang ini menyatakan tidak mau. Iya, orang ini menyatakan tidak mau apabila dirinya ini punten sudah dicabut nyawanya ataupun rohnya sudah keluar dari jasadnya, atau saat proses baru dikatakan tidak mau. Apabila orang ini sudah masuk di lubang kubur baru dia katakan tidak mau. Ngeri sekali. Makanya ada dalam Al-Qur'anul Karim perkataan yang sangat luar biasa, ya. Semuanya mungkin tahu dengan bunyinya alhaakumut takatsur. Iya. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur artinya adalah alhaakum at-takatsur, sungguh telah melalaikan dirimu dengan bermegah-megahan takatsur. Alhaakum, iya, Anda telah lalai, Anda ini telah lupa terhadap tujuan hidup Anda di dunia. Alhaakum, seakan-akan akan hidup selama-lamanya. Alhaakum at-takatsur, apa yang telah membuat lalai? At-takatsur, bermegah-megahan, ngumpul-ngumpulin takatsur. Hatta zurtumul maqabir, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apakah yang namanya bermegah-megahan yang kalian bawa itu akan stop, akan berhenti sampai kalian masuk ke lubang kubur? Itu kan pertanyaannya. Sampai kalian masuk ke lubang kubur baru berhenti, itu pertanyaan sangat dahsyat yang Allah tanyakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apakah bermegah-megahan itu, apakah bermegah-megahan ngumpul-ngumpulin dunia, koleksi-koleksi tentang hawa nafsu yang dimilikinya akan stop, akan berhenti sampai engkau masuk ke lubang kubur? Itu kan, jangan sampai kita berhenti dari apa yang kita inginkan itu gara-gara kita mati belum sadar juga. Jadi sebelum kita wafat kita udah sadar duluan. Oh ini nggak bisa deh, nggak bisa deh. Kenapa? Jangan sampai apa yang selalu kita inginkan itu untuk selalu kita ambil, untuk kita beli. Itu hawa nafsu. Alhaakumut takatsur. Alhaakum. Ya telah melalaikan ini, mau makanan, mau pakaian, mau hobi, mau apa, mau itu, mau ini. Alhaakum. Alhaakum. Satu waktu Umar bin Khattab sedang berdiri di pasar gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang lewat. Orang itu jalan dengan cepat, ya, jalan gitu ya, jalan cepat. Lalu Umar bertanya, kata Umar, mau kemana? Jawaban dia, saya mau ke pasar ya Amirul Mukminin. Mau apa? Mau beli daging. Kenapa beli daging? Saya mau daging hari ini. Ya sudah, belilah daging. Besoknya lagi orang sama jalan lagi dengan cepat. Tanya lagi oleh Umar bin Khattab, mau kemana? Dia bilang, mau ke pasar. Mau apa? Mau beli anggur. Kenapa beli anggur? Ya saya mau beli anggur. Saya mau anggur. Oh ya sudah. Besoknya lagi jalan lagi. Ditanya lagi oleh Umar bin Khattab. Kamu mau kemana? Orang yang sama. Mau ke pasar. Mau apa? Mau beli gandum. Iya, mau beli gandum. Subhanallah. Umar bin Khattab mengatakan, kenapa beli gandum? Ya saya mau gandum. Umar bin Khattab langsung memegangnya. Lihat-lihat perkataannya. Ya fulan, akullama ishtahaita ishtaraita. Ya fulan, akullama ishtahaita ishtaraita. Wahai fulan, apakah setiap yang kau inginkan harus kau beli? Apakah setiap yang kau inginkan harus kau beli?
Apakah setiap yang kau inginkan harus kau beli? Diam orang. Saya bertanya, kalau hari ini kamu nggak beli gandum ke pasar, apakah kamu mati hari ini? Tidak. Jika engkau kemarin tidak beli anggur, apakah kamu mati? Tidak. Jika engkau kemarin atau 2 hari yang lalu tidak membeli daging, apakah kau mati? Tidak. Terus, kenapa harus dipaksakan terhadap keinginanmu itu? Akulah masytahaita ishtarit. Apakah setiap yang kau inginkan harus kau beli? Nah itu dia. Iya. Dan kadang-kadang kita ini dari tadi dari posisi makanan ya. Belum lagi dari hal-hal yang lain. Masih ada beli lagi, masih ada beli lagi, masih ada beli lagi. Takatsur itu. Bukan dilarang sebenarnya mah, ya tapi paling tidak kita harus ada yang namanya rem ataupun ada yang jauh lebih bermanfaat untuk kita. Mana kira-kira lebih manfaat untuk kita? Keluarga kah pastinya? Infakah, sedekah, silakan. Itulah gambarannya. Ya, jangan sampai dengan kalimatnya punten at-takatsur ini adalah bermegah-megahan sampai mengumpul-ngumpulkan. Berkumpul ada koleksi sampai ada koleksi motor berapa puluh, mobil kuno berapa puluh gitu kan, motor tua berapa puluh yang mungkin harganya waduh, harganya luar biasa. Tapi ya demi hobi terkadang. Maka dikatakan jangan sampai yang namanya dunia ini adalah menjadi at-takatsur. Tapi memang Al-Quran sudah mengatakan wa takatsur fil amwal wal aulad. Di dunia ini tempat di mana untuk takatsur, memperbanyak numpuk-numpuk harta dan keturunan. Iya. Lanjutkan lagi, lihat ayatnya, saya bacakan. Saya terjemahkan dulu sampai aulad tadi ya. Ya'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia yang dekat dan hina tanpa harga ini. Sesungguhnya dunia ini adalah la'ibun, permainan, walahun, melalaikan, wazinatun, hanya hiasan saja, watafakhurum bainakum, saling membanggakan di antara kalian, watakathurun fil amwali wal aulad, saling memperbanyak yang namanya harta dan keturunan. Iya, itulah dunia. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Nah ini iya. Seperti hujan. Nah, gambaran dunia ini seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Masya Allah. Iya, seperti hujan yang datang, lalu hujan itu menyirami sebuah bukit atau lembah atau lapangan gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah, mengagumkan para petani. Karena apa? Rumput hijaunya tumbuh, semerbak, rata, indah, hijau, nyaman, bagus sekali. Seperti permadani hijau yang dihamparkan, saking indahnya. Ya, dalam firman-Nya, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti ada hujan yang turun di satu bukit ataupun lembah sehingga tumbuh-tumbuhannya mulai tumbuh, terhampar rumputannya hijau merata. A'jabal kuffara nabatuhu, sehingga tumbuhan yang tumbuh ini membuat para petani ini ajab. Ajab itu apa ya? Kagum. Iya, wah hebat. Wah, mengagumkan para petani. Karena indahnya. Iya. Summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Nah, ini lihat nih. Dengan mengatakan, tapi kemudian tanaman yang dibanggakan yang hijau itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Subhanallah, lihat. Rumput itu, tanaman itu saat disiram oleh hujan, tumbuhnya indah sekali. Namun pertanyaannya, berapa lama rumput itu akan tumbuh? Enggak 1 tahun, tidak. Enggak 6 bulan, tidak. Enggak 3 bulan, tidak. Iya, sebentar sekali. Mungkin 1 bulan, kurang.
Yang mana rumput ini mulailah menguning. Setelah itu coklat. Setelah itu lepas. Setelah itu jadi hitam. Setelah itu hilang. Itulah yang namanya rumput. Seakan-akan dengan mengatakan usia kita di dunia bagaikan usia rumput yang hanya sebentar saja. Coba, teman-teman kalau ngelihat rumput yang hijau itu terlihat, itu berapa lama itu rumput itu? Dari mulai kuncup tumbuh hijau, segar, lalu nanti hijau pekat, lalu nanti mulailah hijaunya itu mulai agak ke coklat-coklatan lah. Atau ke kuning-kuningan. Lalu setelah itu jadi coklat pekat. Akhirnya jadi lepas, jadi kering lagi. Pertanyaannya berapa lama usia daun itu? Jawabannya sangat dekat. Itulah kalimat dekat itu, dunia. Diumpamakan dunia saking dekatnya seperti tumbuhan yang tumbuh dan kembali layu atau kembali lepas. Ya. Fayakunu hutama. Fayakunu hutama. Artinya dengan mengatakan kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Fayakunu hutama. Terus jadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid. Nah, Allah katakan bagi yang nggak pernah beres saat di dunianya, justru ini kerugian yang paling merugikan. Kenapa? Setelah hancur dan di akhirat nanti ada adab yang keras dan tapi ada ampunan. Iya, tapi sampaikan dulu mengatakan ucapannya di sini wafil akhirat adabun syadid. Ingat, di akhirat ada adab yang sangat dahsyat sekali. Setelah wafat, setelah hancur, di akhirat ada adab bagi mereka yang tidak mendengarkan dan tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun syadid. Tapi ingat, wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Ya, tapi ada yang namanya ampunan dari Allah serta keridhaannya. Masya Allah. Jadi ada yang diazab, ada yang dapat ampunan. Tadi kan perumpamaan gini. Perumpamaan hidup di dunia ini bagaikan saking dekatnya ada hujan turun, lalu tumbuh-tumbuhan tumbuh ini membuat para petani bahagia dan senang. Tapi tidak lama nanti yang namanya rumput itu sudah mulai pekat birunya, lalu menguning, lalu coklat, lalu lepas, lalu hitam, lalu hancur. Itulah dunia saking dekatnya. Tapi kalau rumput ini tidak dihisap. Rumput ini tidak dihisap. Berarti kalau yang namanya rumput ini dihisap, ya nggak bakalan ada rumput untuk masuk ke dalam neraka karena tidak dihisap. Wabil akhirati, tapi buat manusia, ini bukan rumput, ini manusia yang hidupnya bagikan rumput dekat sekali, tapi ini manusia, hati-hati kalau tidak dekat dengan Allah dan tidak ikut perintah Allah, adzabun syadid, azab yang sangat dahsyat. Wa maghfiratum minallahi wa ridwana, tapi yang namanya manusia kalau tidak diazab oleh Allah, iya, berarti masuk surga karena dapat ampunan dari Allah dan ridwannya. Masya Allah. Dapat ampunan dari Allah dan dapat ridhonya. Lalu di sini katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya adalah dengan mengatakan apalah artinya dunia? Dunia ini hanyalah sekedar apa coba? Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran kalau dunia ini ujung-ujungnya kesenangan yang menipu. Kesenangan yang hanya sesaat. Kesenangan yang hanya sekilas. Maka ketika tahu tentang urusan dunia seperti itu, subhanallah, dunia ini dengan mengatakan hanya sekilas saja. Dunia ini seperti kehidupan menipu karena banyak orang tertipu. Dikiranya masih lama di dunia, ternyata subhanallah sebentar lagi. Maka tolong jagalah akhlak kita di dunia ini. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dengan mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah sijnul mu'min, penjaranya orang beriman. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang beriman. Dan wa jannatul kafir.
dan dunia ini adalah surganya bagi orang yang kafir. Ulangi lagi ya. Dunia ini penjaranya orang beriman, iya. Dunia ini surganya orang kafir, iya. Tapi di dunia, misalnya ada yang protes. Tapi kenapa dunia dikatakan dunia itu sijil mukmin? Dunia ini adalah dunia ini sijil mukmin, dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Tapi kenapa di dunia ini orang beriman ada orang yang kaya misalnya, ada orang yang bahagia, ada orang serba berkecukupan. Tetap itu adalah penjara bagi orang beriman. Karena yang namanya orang beriman ini, iya, karena namanya orang beriman di dunia sehebat apapun, tetap dirinya itu adalah apa? Di dunia ini tetap apa? Di dunia ini tetap sebagai penjara. Sekaya apapun, tetap dunia ini bagaikan penjara. Kenapa dikatakan penjara? Karena maksud di sini penjara itu adalah ada yang namanya aturan-aturan. Ada yang namanya aturan, ada yang namanya halal, haram, itulah yang ada. Ya, ada aturan-aturan yang ada. Itulah yang namanya dunia. Iya. Kan bagi orang-orang kafir tidak ada aturan halal, tidak ada aturan haram, tidak yang dilarang, tidak ada yang dibolehkan. Kenapa? Karena yang namanya dunia ini, ya tidak ada larangan bagi orang-orang kafir. Iya. Tidak ada orang kafir dilarang. Itu bebas. Makanya seperti apa? Jannah buat mereka. Mungkin ada yang bertanya, tapi banyak orang yang namanya di dunia ini orang kafir. Bagaimana? Orang kafir ini di dunia apa? Miskin. Bahkan sakit-sakitan. Bahkan selalu dapat musibah. Masa itu dikatakan yang namanya jannah gitu kan? Iya. Masa itu dikatakan namanya jannah atau dikatakan apa namanya? Masa itu dikatakan namanya apa? Dikatakan namanya neraka gitu atau apa? Sijen? Iya. Maka dikatakan ucapannya benar. Iya. Bahwa sesungguhnya usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, iya. Yang namanya orang kafir, sesengsara apapun itu adalah baginya bagaikan sorga, karena tidak ada karena tidak ada bandingannya untuk kelak di akhirat. Itu gambarannya. Iya. Jadi ketika diucapkan dunia ini adalah sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ya, kalau seandainya dunia ini yang kita rasakan membahagiakan buat kita, senang buat kita, itu DP-nya untuk akhirat nanti. Itu DP dari Allah nih, kebahagiaan untuk kamu dapatkan DP-nya. Tapi kalau di akhirat nanti di sorga, Masya Allah, itu luar biasa. Lalu orang kafir, itu adalah sijen, siksaan. Tapi kenapa dia dalam keadaan siksaan seperti itu? Jawabannya tetap. Itu artinya adalah itu DP kesengsaraan bagi orang kafir. Itu kalimat yang paling mudah untuk diucapkan. Iya. Jadi ini adalah gambaran yang namanya jannatul kafir. Iya, dunia ini. Iya, itu gambarannya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi jazakallah khair atas nasihatnya. Mungkin Abi punten ini kita buka sesi tanya jawab ya Abi ya. Silakan. Oke. Yang mau bertanya boleh raise hand atau di kolom chat boleh. Silakan. Ini kenapa kameranya mati punya Abi ya? Dari tadi mungkin mati. Iya Abi kayaknya. Kirain di tempat apa aja yang mati, ternyata di Abi juga mati. Ada yang mati. Coba saya tanya-tanya dulu nih. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan, silakan. Ya, dia mau nanya, silakan boleh langsung chat. Boleh juga raise hand. Atau enggak, kalau misalnya lebih personal, bisa langsung aja
private chat ke aku boleh atau ke Mbak Tati boleh. Oke. Abi, Ya, punten. silakan. Kan kita sekarang apalagi kalau hidup yang di Jakarta ya, biar kan pasti apapun menjadi dunia, apalagi anak-anak Jakarta Selatan nih, Bi. Nah, bagaimana kita bisa tetap di jalur yang benar nih, Bi? Karena kan somehow kalau mungkin teman-teman yang pekerjaan tuntutannya itu harus pakai barang-barang yang branded, terus Tata Abi kan juga cerita tadi bahwa rumah dicat tuh nanti kayak Pak keindahan atau bagian itu kita harus seperti apa ya, Bi? Tetap di jalan yang benar, Bi, di kondisi sekarang yang luar biasa ini, Bi. Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih Mas Tarik ya. Kalau gambarannya, ucapannya, ketika di dunia ini ada satu kalimat yang apalagi kalau digambarkan gitu ya. Apalagi ini berkaitan dengan kemerdekaan lah, karena ada kaitannya gitu ya. Kita ini jangan-jangan belum merdeka karena masih dijajah oleh hawa nafsu. Pengen barang yang branded gitu ya. Pengen rumah yang wah, pengen motor yang apa. Akhirnya hidup ini kayak dijajah ya susah. Susah, nggak ada merdekanya, nggak ada bahagianya. Jadi kalau cerita merdeka yang sesungguhnya itu adalah melepaskan diri daripada terkekangnya apa yang ada dalam jiwa ini. Bebas gitu ya. Jadi menikmati apa yang ada. Kenapa harus ingin mendapatkan pujian dari orang? Maka itu yang digambarkan kalau yang namanya tadi tafakhur bainakum. Tafakhur. Apa tafakhur itu? Ya saling membanggakan dengan apa yang dimilikinya gitu ya. Saling membanggakan dengan apa yang dimilikinya. Itu tafakhur. Iya. Nah, itulah yang harus kita tahu bahwa usikum wa iya nafsi bitaqwallah, terkadang kita belum menjadi hamba Allah yang merdeka. Iya, karena apa? Karena istilahnya ingin bergaya demi orang memuji, padahal kita dalam keadaan menjadi apa? Menjadi orang yang dijajah gitu ya. Dijajah dengan hutang, dijajah dengan hawa nafsu yang kita miliki. Kita pengen itu, kita pengen ini. Nah, itu ya sangat mengerikan sekali gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau seperti itu sederhana, seadanya. Bahkan ada perkataan yang sering kita dengar, bukan perkataan ya, kayaknya nasyid itu ya, ucapan yang kan, kun anta tazdad jamala. Kun anta tazdad jamala. Gimana ya nasyidnya ya kan? Kun anta tazdad jamala gitu kan. Itu artinya jadilah engkau dirimu sendiri. Iya. Maka engkau akan menjadi orang yang paling indah, yang paling hebat, yang paling gagah. Itu kalimatnya. Kun anta tazdad jamala. Itu gambarannya. Iya. Jadi kalau digambarkan, mungkin singkat teman-teman bisa merangkumnya, bisa melihatnya. Jangan-jangan kita ini sedang dijajah oleh branding, dijajah oleh hawa nafsu kita, dijajah oleh keinginan kita, dijajah oleh puji-pujian dari orang lain. Karena kita ingin dipuji gitu oleh orang lain, maka kita dijajah dengan keinginan itu. Iya, maka sederhana saja, seadanya saja, sebisanya saja, seperti itu. Iya. Nah, alhamdulillah. Abi terlihat lagi di layar kaca. Ada udah kebuka, ada layar. Nah, mungkin Abi ini mungkin karena kita ada sebentar lagi asar, mungkin teman-teman mau siap-siap. Mungkin Abi boleh pimpin doa untuk Eh, oh, ada saat tadi. sedikit aja menyambung tadi terkait kita dijajah dengan hawa nafsu, Abi. Iya, Eh, itu ada nggak ya, Abi, minta-minta nasihatnya nih dari Abi, bagaimana cara kita mengontrol hawa nafsu itu sendiri gitu, Abi, agar kita tuh tidak sepenuh, ya mungkin sekali dua kali gitu ya, Bi, tapi nggak yang namanya manusia ya, Bi ya. Maksudnya kalau dengan hawa nafsu itu kadang kita suka khilaf. Cuman agar membuat itu kita tidak sepenuhnya dikontrol oleh hawa nafsu kita itu, eh, apa yang harus, apakah ada amalan tertentu yang itu bisa meredam hawa nafsu kita atau seperti apa, Bi? iya, iya. Terima kasih ya. Jadi kalau dikatakan hawa nafsu ini, ya ada hawa nafsu yang boleh dikatakan mungkin yang di sini diinginkan adalah fitnatud dunia gitu ya. Hawa nafsu dunianya. Bukan hawa nafsu marah, bukan hawa nafsu apa dan apa, tapi hawa nafsu dunia. Yang ingin memiliki, mempunyai, atau menggenggam sesuatu, apakah apa saja yang dimiliki oleh hawa nafsunya. Apa yang harus kita lakukan? Kira-kira apa yang harus dikerjakan? Gitu ya. Maka hal yang seperti ini ada beberapa poin. Sampaikan para alim ulama. Iya. Yang pertama, kalimatnya adalah ashil nafsak. Iya.
sibukkan dirimu dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Atau kalimatnya talabul ilm. Sibukkan dengan cara mencari ilmu. Itu caranya. Karena dengan mencari ilmu lebih dalam, maka lebih mengetahui apa ataupun siapa Allah dan apa yang diinginkan oleh Allah, siapa Rasulullah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Itu dengan mencari ilmu. Maka dengan ilmu yang kuat ini akan ada perubahan dalam kehidupan. Makanya kita sering mendengar kata-kata hijrah, gitu kan. Tapi punten, yang menjadikan orang hijrah pertama kali itu kan pasti karena ilmunya. Ilmu yang dimilikinya. Oh ternyata saya salah ya begini. Oh ternyata saya keliru ya kalau begini. Nah dengan ilmu yang dimilikinya ini, maka dia akan berubah. Paling tidak kalau sudah tahu tentang sesuatu ini, setelah ada ilmunya, minimal belajar lagi, ilmu lagi, makin kokoh, makin kokoh, makin kokoh, makin kuat, makin kuat. Itu gambarannya. Iya. Jadi yang pertama ucapannya, apa yang harus saya kerjakan untuk mengontrol daripada hawa nafsu yang kita miliki ini, keinginan itu, tolabul ilmi. Artinya adalah menyibukkan diri kita dengan mencari ilmu. Karena ketika ilmu didapatkan, ilmu itu nur cahaya untuk menembus kemana? Ke lubang ataupun ke jannah Allah Subhanahu wa taala atau ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan ilmu. Satu itu. Ilmu. Ya. Dengan ilmu. Berkahnya terlalu banyak dengan ilmu itu. Terlalu banyak berkah yang ada ilmu itu. Yang pertama dengan ilmu. Yang kedua, iya. Yang kedua bukan hanya dengan ilmu. Usikum wa ya nafsi bi taqwallah. Kalau disampaikan para alim ulama, Masya Allah, suhbah solehah. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena kalau berkumpul yang tidak soleh, maka akan terbawa. Dia punya merek itu, dia punya itu, dia punya ini, punya itu. Ya udahlah, kita dengan mengatakan, ya sudah tidak dijadikan hal yang seperti ini. Iya, tidak dijadikan hal demikian. Maksud mengatakan, ketika berteman dengan orang yang soleh, pasti akan dibicarakan yang baik-baik. Pasti yang dibicarakan itu adalah yang baik-baik. Iya. Kalau ditanya, ada doanya nggak ya? Ada doanya. Sebentar. Iya. Doanya ada di dalam doa Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Yang gitu ya. Masih ada yang tahu di sini? La taj'alid dunya akbaru hammina. Saya cek di sininya. Nah, ini dia. Ada doa nih ya, Allah taj'alun akbar hammina, Allah taj'al. Nah, ini dia nih. Allahumma la taj'al dunya akbaru hammina. Paling tidak itu yang pendek yang untuk diucapkan. Iya. Paling tidak doanya itu yang pendek yang diucapkan. Doa yang dilanjutkan, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Iya. Ini adalah doa yang Masya Allah tabarakallah selalu diucapkan oleh para ulama. Allahumma qsilana min, ada doanya di sini pendek, Allahumma qsilana. Ya ini saja. Jadi kalau dikasih garis bawahinya, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan urusan dunia ini adalah urusan yang kami besarkan. Jangan sampai urusan terbesar buat kami ada urusan dunia. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ini adalah doa yang biasa dipanjatkan dan ini ada di dalam perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, doa yang diajarkan kepada para sahabat dengan mengatakan la taj'alid dunya akbaru hammina. Iya, seperti itu. Allahu a'lam. Oke, Masya Allah. Ini ada yang mau tanya lagi, boleh raise hand? Silakan. Closing dengan doa. Mungkin di sini masih pada mencerna kali ini, karena ini ilmu yang luar biasa dan sangat berhubungan banget bagi khususnya kita yang hidup di daerah selatan, Jakarta Selatan, sampai BSD yang Masya Allah dunia sekali, apalagi kalau makin ke daerah Tangerang tuh nemu masjid alhamdulillah saking jarangnya makin ke daerah Tangerang sana. Tapi mungkin kita boleh Abi punten untuk pimpin doa buat teman-teman di sini. Iya. Dolby. Bismillah, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakallahu khair, Abi. Barakallahu fiik atas Ya barakallah. bisa mempan bagi kita semua di sini, yang apalagi banyak dari kita tuh hidupnya di daerah selatan yang mungkin godaan duniawi sangat kuat. Teman-teman semuanya boleh dilihat terus Instagramnya MT Syirul Kafa untuk update tentang kajian. Barakallahu fiik. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, enggak. Assalamualaikum. Jazakallahu khair, Abi. Wa iyyakum khairal jaza, wa iyyak khairal jaza, wa iyyak khairal jaza.